Materi yang pertama yaitu urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Masuk dalam sebab pertama yaitu relevansi mata kuliah hukum pidana. Contohnya misalnya pencegahan tindak pidana di sekolah. Guru perlu tahu batasan hukum yang melindungi siswa dari tindakan pidana seperti pelecehan seksual, bullying yang parah atau kekerasan, penganiayaan atau narkoba. Pengetahuan ini membantu guru mengambil tindakan preventif dan melaporkan kasus sesuai dengan prosedur hukum. Yang contoh selanjutnya misalnya batasan hukuman fisik. Guru harus tahu bahwa hukuman fisik dapat masuk kategori penganiayaan atau kekerasan terhadap anak yang berkonsekuensi pidana. Hukum pidana membantu menetapkan batas etis dan legal dalam memberikan sanksi atau disiplin. Contoh selanjutnya misalnya tanggung jawab profesional guru. Guru harus memahami kapan kelalaian dalam menjalankan tugas, misalnya kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal pada siswa dapat menyeret guru ke ranah hukum pidana. Sebab kedua yaitu relevansi mata kuliah kriminologi. Contohnya misalnya memahami perilaku menyimpang siswa. Guru belajar mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang termasuk siswa melakukan penyimpangan seperti faktor lingkungan, keluarga, ekonomi, atau psikologis. Selanjutnya yaitu pengertian, fungsi, dan sifat hukum pidana. Yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Menentukan syarat-syarat kapan seseorang dapat dipidana atas perbuatan tersebut. Menentukan bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah diputuskan. Selanjutnya, fungsi hukum pidana. Hukum pidana memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi umum. Seperti cabang hukum lainnya, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memelihara ketertiban sosial agar tujuan negara tercapai. Yang selanjutnya, fungsi khusus. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, harta, benda, kehormatan dari perbuatan yang melanggar. Perlindungan ini dilakukan dengan injunction sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya, sehingga memiliki efek pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif. Hukum pidana dengan ancaman sanksi yang berat seperti penjara baru digunakan apabila upaya hukum lain dianggap tidak efektif atau tidak memadai untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Selanjutnya, jenis hukum pidana. Berdasarkan isinya, hukum pidana dibagi menjadi 3 jenis. Ada hukum pidana material. Ini mengatur tentang apa yang dilarang atau tindak pidana, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Ini mengatur bagaimana cara negara menggunakan hukum pidana material, yaitu prosedur untuk menangkap, menyidik, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana di pengadilan. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hukum pelaksanaan pidana ini mengatur bagaimana pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan atau khususnya pidana penjara dilaksanakan, misalnya aturan mengenai lembaga pemasyarakatan atau lapas. Selanjutnya, sejarah hukum pidana pada masa kerajaan di Nusantara.
Periode ini merujuk pada masa sebelum kedatangan dan dominasi kolonial Belanda sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-17 Masehi. Hukum pidana pada masa ini sangat terikat pada hukum adat dan ajaran agama, terutama Hindu, Buddha, dan kemudian Islam. Sumber hukum utama hukum adat. Hukum pidana bersumber dari hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan ini sangat fleksibel dan seringkali berbeda antara satu wilayah kerajaan dengan kerajaan lainnya. Misalnya, hukum adat Jawa, hukum adat Bali, hukum adat Minangkabau, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan utama. Pemulihan keseimbangan. Tujuan utama sanksi pidana bukanlah hanya menghukum pelaku, tetapi untuk memulihkan keseimbangan kosmis, sosial, dan magis yang terganggu akibat kejahatan. Kejahatan atau terutama kejahatan berat dianggap sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan korban dan masyarakat, tetapi juga menyebabkan murka oleh roh leluhur atau dewa. Sanksi harus mampu menetralisir noda atau kotoran yang ditimbulkan oleh kejahatan. Selanjutnya, sanksi yang bersifat korban dan non-penjara. Sanksi yang diterapkan lebih fokus pada penyelesaian langsung antara pelaku, korban, dan komunitas. Selanjutnya yaitu ganti rugi atau kompensasi. Pelaku wajib memberikan ganti rugi yang besar kepada korban dan keluarganya. Dalam hukum adat, ini disebut delicta privat atau kejahatan privat, yang penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, pidana adat berupa pengucilan, dikeluarkan dari komunitas, atau hukuman memalukan, misalnya diarak keliling desa. Misalnya dalam pidana mati, diterapkan untuk kejahatan yang sangat berat, seperti pengkhianatan terhadap raja atau kerajaan atau perbuatan sihir yang merugikan. Pelaksanaannya seringkali brutal dan bersifat publik. Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada asas legalitas. Ini adalah asas paling fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Asas legalitas ini mewajibkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dan dilarang dalam undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak individu dari kewenang-wenangan penguasa dan menjamin adanya kepastian hukum. Masyarakat harus terlebih dahulu perbuatan mana yang dilarang. Selanjutnya asas teritorialitas. Hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua orang atau WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya asas personalitas atau nasionalitas aktif. Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia atau WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Penerapannya terbatas pada jenis kejahatan tertentu yang diatur secara spesifik dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga terkait proses penanganan kasus pidana. Penanganan kasus pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang membentuk sistem peradilan pidana atau SPP dan bertindak sebagai penegak hukum dari hulu ke hilir. Yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Fungsi utamanya yaitu melakukan penyelidikan atau mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana dan penyidikan atau mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Perannya sebagai pintu gerbang utama dalam SPP. Kepolisian berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi utamanya yaitu melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Perannya Jaksa Penuntut Umum atau JPU menerima berkas dari kepolisian, meneliti kelengkapannya, surat dakwaan, dan mewakili negara untuk menuntut terdakwa di pengadilan. Kejaksaan juga bertanggung jawab mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya yaitu pengadilan atau Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Fungsi utamanya yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana melalui persidangan. Perannya yaitu hakim bertugas mengadili berdasarkan alat bukti dan keyakinan, memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan menjatuhkan sanksi atau pidana sesuai dengan undang-undang. Proses ini mencakup pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung, atau kasasi dan peninjauan kembali. Yang selanjutnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal atau Pemasyarakatan. Fungsi utamanya yaitu melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana.